Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan beramal soleh. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena kita takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita berjumpa kembali dalam butiran ilmu, dan kali ini kita akan membahas sebuah tema penting, tema yang menjadi kebutuhan hampir setiap manusia. Dan siapa yang tidak paham tema ini, dia akan banyak mengalami masalah dalam hidupnya, yaitu tentang bagaimana kita memahami hakikat takdir, hakikat qada dan qadar. Inilah rukun iman yang keenam. Setiap orang beriman, dia wajib beriman kepada qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua harus yakin dengan hakikat ini. Dulu para ulama banyak berbeda pendapat tentang masalah qada dan qadar, sampai kemudian terjadi berbagai kelompok. Ada yang paham bahwa manusia ini seperti kapas, tidak punya keinginan, tidak punya kemampuan, tidak punya daya, tergantung arah angin. Kemana angin bertiup, maka dia ikut arah angin. Inilah kelompok Jabariyah. Manusia dikatakan majbur, tidak punya kekuatan apa-apa. Ada kelompok lain, dia meyakini bahwa manusia seperti Superman, dia bisa apa saja, dia tanpa kekuatan Allah pun dia bisa. Inilah yang disebut dengan kelompok Qadariyah. Kedua kelompok ini saling membuat kekuatan, sampai kemudian saling membunuh dan bahkan saling menjatuhkan. Berakhirlah kemudian masalah ini banyak yang belum paham, dan sungguh kita harus menjelaskan ini dengan sejelas-jelasnya sehingga kita tidak mengalami masalah yang sama. Zaman sekarang banyak orang galau, banyak orang sedih. Kenapa? Karena ketidakpahaman terhadap takdir. Siapa yang paham tentang takdir, maka dia akan tenang hidupnya. Dan siapa yang belum paham tentang takdir, maka dia akan terus dirundung kesedihan, kegelisahan. Maka inilah
rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita beriman kepada takdir. Dan ini adalah pembahasan yang sangat penting untuk kita bahas pada kesempatan ini dalam acara Butiran Ilmu. Pak Ustadz, iya Pak Ustadz sudah membuka nih pemirsa. Sudah diceritakan sebetulnya apa yang akan dibahas kali ini di Butiran Ilmu. Butiran Ilmu adalah program khusus Ramadan yang selalu akan membahas mengenai ibadah kita sehari-hari. Tadi Ustadz Amir Faisal menceritakan mengenai takdir. Tapi di sini di Butiran Ilmu selalu ada butiran band, ya, ada Trias, ada Adelia, dan juga ada AB di sini yang akan melukis di pasirnya berhubungan sama tausiahnya Pak Ustadz. Apakah kemudian jadi pelukis pasir, kemudian pemegang penyanyi barangkali ya, terusnya violis di sini, atau saya pengisi acara adalah bagian dari takdir. Nanti kita bahas ya pemirsa ya. Saya dekati dulu Ustadz Amir Faisalnya. Apa kabar Pak Ustadz? Baik-baik. Iya. Pak Ustadz tadi sudah mulai mancing ya Pak Ustadz ya. Waktu Pak Ustadz bilang oke, kita harus menyikapi takdir dengan benar supaya kita mau hidup ini berjalan di jalan yang benar juga pastinya ya. Tapi sebelumnya takdir sendiri itu definisinya apa Pak Ustadz, supaya kita mengerti dan nanti baru kita tarik lagi ke kodo dan kodar tadi ya Pak Ustadz ya. Silakan Pak. Dalam bahasa Arab kita mengenal kata takdir itu berasal dari kata qaddara yuqaddiru, yang artinya menentukan. Bahasa Arab itu sangat kaya. Satu kata bisa berarti banyak. Kata qaddara itu bisa berarti mengagungkan. Makanya Lailatul Qadar disebut malam keagungan. Nah, kemudian juga bisa berarti menentukan, menentukan ukuran, at-takdir. Makanya dalam timbangan disebut at-takdir, yang menentukan. Nah, ada istilah satu lagi yang sering juga dipakai dalam akidah kita, yaitu qada. Nah, ini juga berkaitan. Setiap kita berkata tentang takdir, kita selalu menghubungkan dengan qada. Nah, untuk memahami tentang takdir ini, kita harus memahami juga tentang istilah qada. Nah, kita akan bahas nanti apa lebih dalam lagi. Kodo, kemudian ada kodar, dan ada takdir. Ada orang yang suka mengatakan begini Pak Ustadz, jangan menyerah pada takdir. Memang takdir bisa diubah. Nah, jadi pertanyaan kan ya Pak Ustadz ya. Ini luar biasa persoalan ini, dan ini termasuk masalah kita jawab nanti. Pemirsa, betulkah takdir bisa diubah dan betulkah tidak boleh menyerah terhadap takdir? Sesaat lagi di Butiran Ilmu. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan Ya, masih bersama dengan Ustadz Amir Faisal membahas mengenai bagaimana menyikapi takdir. Tapi pemirsa, jujur saja saya masih kurang paham nih membedakan antara takdir waktu dipecah lagi Pak Ustadz jadi kodo dan kodar. Cerita Mbak Fatari bisa diubah apa tidak? Nanti ya Pak Ustadz ya. Kodo-kodarnya dulu deh Pak Ustadz supaya kita lebih paham di sini. Pertama-tama memang kita harus paham pengertian baik secara bahasa maupun secara istilah tentang kodo kodar. Dan kedua istilah ini satu kesatuan, saling berkaitan. Setiap kita menyebut kata qadar atau takdir, kita selalu ingat tentang qada. Nah, apa? Ada apa di situ? Mengapa? Nah, dalam bahasa Arab, kata al-qada diambil dari kata qada yaqdi. Qada yaqdi. Maksudnya? Nah, ada seorang ulama tafsir yang terkenal dalam sejarah bernama Imam Al-Asfahani. Dia mempunyai rujukan atau menulis sebuah buku berjudul Mufradat Al-Fadul Quran, yaitu tentang memahami istilah-istilah dalam Al-Quran. Beliau menjelaskan bahwa al-qada huwa faslul amr, memutuskan, menetapkan.
Itu al-qadha namanya. Jadi sebuah ketetapan itulah qadha. Faslul amr. Qaulan au fi'lan. Baik itu berupa perkataan atau berupa perbuatan. Jadi itu sudah terjadi gitu kalau qadha. ketetapan. Tetap udah. Ya, ketetapan. Tidak bisa diubah. Belum kejadiannya. Oh, belum kejadian, tapi sudah merupakan ketetapan. Ya, ketetapan. Makanya seperti contohnya misalnya. Iya. Dalam Al-Qur'an kata al-qadha, Allah Subhanahu wa taala menetapkan. Iya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu telah menetapkan jangan menyembah selain Allah. Ini kata al-qadha digunakan untuk istilah sebuah ketetapan yang paten, final, dan tidak bisa berubah. Nggak bisa diganggu gugat ceritanya begitu ya. Oke, itu yang qadha ya Pak Ustadz ya. Namun ketika kemudian digabungkan dengan takdir, di sini para ulama mulai berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa qadha ini lebih umum pengertiannya daripada takdir. Disebut al-qadha'u a'ammu minal qadar. Kenapa? Karena kalau secara bahasa qadha ini diartikan adalah ketetapan al-maktub yang tetap tidak bisa diubah. Berarti pengertian takdir adalah peristiwa yang terjadi sesuai dengan qadha. Kejadian-kejadian yang sekarang kita saksikan itu kalau sesuai dengan qadha maka itu takdir namanya. Contoh misalnya tadi ambil contoh Mbak Lula tadi ya. Mbak Lula tadi kan mau ke sini jam 2 misalnya kan. Nah, tiba-tiba ternyata ketetapan dari Allah Mbak Lula sampai ke sini jam 2 lewat misalnya kan. Nah, semua contohnya misal begitu. Atau jam 2 kurang seperempat misalnya. Nah, ternyata di tengah jalan ada sendatan-sendatan. Ketika terjadi keterlambatan itu adalah takdir sesuai dengan qadanya Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menetapkan kedatangan Mbak Lula jam sekian. Ternyata setelah berusaha maksimal dikena macet di jalan. Karena Allah menghendaki memang dalam qadanya ketetapan itu datang terlambat memang. Maka itulah namanya takdir. Kejadian yang sesuai dengan qada itulah takdir. Qada ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Jadi kalau qada ketetapannya, waktu kemudian kejadian namanya takdir. Namanya takdir. Oh, jelas. Oke. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Ini namanya qada lebih umum daripada qadar. Baik. Tapi pendapat yang kedua bahwa al-qada'u akhassu minal qadar. Qada ini lebih khusus daripada takdir. Nah, kenapa? Karena para ulama mengatakan takdir ini ketetapan. Sementara qada adalah kejadian, keputusan kejadian itu. Dibalik. Nah, dibaliknya. Jadi ketika seseorang, katakanlah begini, ketika seseorang mengalami sesuatu, itu disebut qada. Berdasarkan takdir yang sudah Allah tetapkan. Jadi hanya dibalik saja. Oh, jadi ada dua pengertian ya Pak Ustadz ya. Ini ulamanya berbeda pendapat. Ada yang satu mengatakan bahwa ketetapannya namanya qada, waktu kejadian namanya takdir. Atau dibalik sebetulnya. Ada takdirnya Allah yang kalau kejadian jadi ketetapan namanya qada. Karena itu seorang hakim dalam bahasa Arab disebut qadhi. Karena dia ngasih keputusan. Setelah ada data-data, setelah seorang dihakimi, maka yang mesti terakhir adalah qadhi. Nah, sekarang itu kan qada dan takdir. Qadarnya sendiri maksudnya takdir? Sama, qada dengan takdir dan qadar satu makna. Oke. Ini tetap aja kita masih kalau jujurnya Pak Ustadz, sumpah masih bingung Pak Ustadz ya. Jadi kalau misalkan kejadian sesuatu, kalau kita sebutkan misalkan orang meninggal hari ini, itu takdir. Dalam qadanya Allah, sudah ditetapkan bahwa si fulan akan meninggal tahun sekian, jam sekian di tempat ini dengan peristiwa ini. Itu sudah Allah tetapkan dalam qadanya. Ketika terjadi kematian itu, maka itulah takdir Allah sesuai persis seperti apa yang Allah tetapkan. Karena itu banyak orang sulit menghindar. Contoh misalnya, ada kejadian seseorang mau pergi keluar kota. Nah, dia dalam takdirnya Allah, dia akan meninggal dalam peristiwa jatuhnya pesawat nomor sekian, jam sekian. Nah, sampai di airport, dia goso, nggak punya tiket, dia goso, dia maksa-maksa. Aku akan berangkat tanggal sekian, aku akan ikut jam sekian, aku punya acara. Ternyata apa? Dibantu oleh pihak tiketing, kemudian diproses, akhirnya dia dapat lolos. Karena apa? Takdirnya dia harus mati di hari itu, jam sekian,
dengan pesawat ini. Iya, padahal kalau dihitung-hitung dipikirkan harusnya nggak bisa naik pesawat itu kan? Benar. Karena nggak punya tiket kan sebetulnya. Iya. Tapi diberi jalan sampai kemudian jadi akhirnya kejadian lah. Dan waktu kejadian namanya takdir. Nama takdir. Nah, kan jadi pertanyaan nih Pak Ustadz. Kenapa orang bisa menganggap Pak, jangan menyerah terhadap takdir? Memang takdir bisa diubah. Kan takdir sudah jadi kejadian sebetulnya. Satu lagi tadi Pak Ustadz sebenarnya janji sama saya mau menceritakan mengenai rumusan dari takdir supaya kita bisa memahaminya dengan lebih mudah, kata Pak Ustadz. Iya. Gitu ya Pak Ustadz ya? Iya. Oke, tapi takdir bisa diubah tidak Pak Ustadz? Gini, sebelum masuk ke masalah Iya. diubah atau tidak, Iya. saya ingin menjelaskan beberapa contoh misalnya. Di antaranya nih, Iya. suatu hari Nabi Sulaiman, Iya. dia pernah berkumpul dengan staf-stafnya. Pas ya, dengan menteri-menterinya. Iya. Nah, ini Baik. kayaknya ceritanya panjang ini. Oh, ceritanya agak panjang. Iya, Kita break dulu ya Pak Ustadz ya Nah, nanti kayaknya kalau ya. ceritakan sekarang bisa. Iya. Tapi yang pasti Iya. pemirsa yang belum dijawab Pak Ustadz adalah takdir itu bisa diubah atau tidak? Kalau rumusan seperti tadi, takdir itu yang sudah kejadian mestinya tidak bisa diubah. Apakah demikian? Ada rumusnya dari Pak Ustadz Amir Faisal sesaat lagi di Butiran Ilmu. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Butiran Ilmu dan masih membahas mengenai bagaimana cara menyikapi takdir bersama Ustadz Amir Faisal. Pak Ustadz tadi berarti waktu bicara mengenai Nabi Sulaiman, belum Iya. selesai itu Nabi Sulaimannya. Selesaikan dulu Pak Ustadz. Ini menarik kisah Nabi Sulaiman. Iya. Karena dari sini kita akan bisa Lebih mengerti kali ya. memahami rumusan. Iya. Supaya kita tidak bingung lagi tentang masalah takdir. Dan tentu dalam hal ini saya akan berusaha untuk menggunakan pembahasan yang sangat sederhana. Iya. Karena saking peliknya untuk menyederhanakan pun juga sangat sulit. Tuh, Ya. itu buat Pak Ustadz aja sulit ya Pak Ustadz, apalagi Benar. buat kita ya Pak Ustadz Luar ya. biasa. Nah, sekarang gini, Nabi Sulaiman alaihissalam waktu itu berkumpul dengan staf-stafnya. Pas lagi rapat, lagi serius, tiba-tiba datang seorang tamu. Iya. Dan tamu ini tidak ada satupun dari staf itu yang kenal. Tapi tiba-tiba tamu ini terasa dekat dengan Nabi Sulaiman. Dia akrab sekali. Terus nampak ngobrol dengan dekatnya, seperti berbisik-bisik gitu loh. Iya. Nah, salah seorang dari staf ini, dia melihat wajahnya ketakutan. Begitu tamu ini pulang, tiba-tiba staf ini kemudian datang mendekati Nabi Sulaiman. Dia mengatakan, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, tolong aku, bagaimana caranya supaya tidak melihat lagi orang ini? Kenapa? Aku takut. Aku gemetar melihat wajahnya. Tolong antarkan aku ke tempat di mana aku tidak bisa bertemu dengan orang ini." Kata Nabi Sulaiman, "Kamu mau kemana?" "Antarkan aku ke India." Karena India memang sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi istilah India sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, di antara mukjizat Nabi Sulaiman, dia bisa merintahkan angin, membawa seseorang ke tempat tertentu dengan cepat. Maka Nabi Sulaiman perintahkan angin membawa orang ini. Maka diantarlah ke India. Sampai di India, Iya. begitu turun di situ, pertama-tama dia melihat orang yang dia takuti itu. Loh, kok kayaknya Dia orang lagi. ini yang paling aku takuti ketemu di sini. Lalu orang itu mendekat, lalu dia mengatakan, "Aku malaikat pencabut nyawa. Aku malaikat Azrail. Aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu di sini." Subhanallah, perhatikan. Iya. Karena kodoknya Allah sudah menetapkan dia akan dicabut nyawanya di India. Nah, tanggalnya tidak berubah semua dan di India. Persis sama. Maka Allah menciptakan proses dengan segala caranya yang Iya. Allah kehendaki, bagaimana dia tiba di India. Dan Baik. langsung bertemu di situ. Disitulah Iya. ketemu
sang takdir dan dia dicabut nyawanya. Ketika dicabut nyawanya, itulah takdir sesuai dengan qadanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sudah jelas sebetulnya kalau bicara mengenai takdir bisa diubah atau tidak, kita sudah sampai di titik kayaknya tidak bisa diubah ya, karena dikejar dengan cara apapun pastinya nanti. Untuk memahami ini kita harus paham rumusnya. Nah, rumusnya seperti apa Pak Ustadz? Kan udah janji sama kita nih mau kasih rumus. Iya. Begini. Ada tiga pemahaman atau persepsi yang harus kita tanamkan dalam jiwa pertama-tama supaya kita paham takdir Allah dan qadanya Allah SWT. Yang pertama adalah bahwa di antara bentuk takdir dan qadanya Allah adalah yaitu ada takdir by design. Takdir by design. Artinya manusia sudah tidak punya sama sekali usaha di situ. Mau gimana pun doanya nggak bisa. Sudah, dia by design. Sudah tetapkan. Dan kita tidak punya kemampuan apa-apa untuk mengubah di situ. Ya, nah, satu ya. Dan takdir ini oleh Allah tidak dihubungkan dengan surga atau neraka. Oh, surga neraka nggak masuk di sana. Nggak ada, karena ini by design sudah. Makanya tidak ada alasan di situ untuk masuk surga neraka gara-gara takdir ini. Nggak ada orang yang ditakdirkan masuk surga atau masuk neraka, tidak. Itu usaha. Nggak ada hubungannya, dengan surga neraka. Contoh misalnya bentuk wajah kita, cantik atau kurang cantik. Di dalam akhirat tidak ada klasifikasi. Yang cantik masuk surga, yang kurang cantik masuk neraka. Tidak ada klasifikasi begitu. Karena by design. Contoh lain lagi. Dari ibu siapa kita lahir. Nah, itu juga takdir sudah juga selesai. Ini by design sudah. Tidak bisa minta itu ya. Kapan kita lahir. Kapan kita mati. Ini by design. Bersaudara berapa orang, saudaranya sama siapa. Nggak bisa ya. Ini nggak ada hubungannya dengan surga neraka. Satu. Yang kedua Pak Ustadz. Yang kedua, takdir by design, tapi kita wajib berusaha. Namun usaha tidak menjamin. Takdir by design, tapi masih ada celah untuk kita usaha. Namun usaha tidak menjamin. Usaha tidak menjamin. Jadi yang menjamin apa dong Pak Ustadz? Contoh misalnya. Contohnya gimana? Kaya miskin. Iya. Kaya miskin, Allah desain. Allah desain bahwa harus ada kaya, harus ada miskin. Karena kalau kaya semua, hidup tidak seimbang. Dan kita akan mengalami kerepotan dalam hidup kita. Nah, adapun siapa yang miskin, siapa yang kaya, Allah tulis sudah. Makanya ada orang sudah bekerja keras. Dia ternyata karena takdirnya miskin, dia tidak kaya-kaya. Ada orang yang dia sebetulnya belum bekerja, baru lahir langsung kaya. Seperti anaknya Kolomrat misalnya. Saya akan stop di sana ya Pak Ustadz ya. Tapi pemirsa pasti penasarannya jadi begini. Kapan kita punya celah untuk mengubah kalau usaha kita tidak dihitung sebetulnya? Nanti pemirsa ya, kita akan tanyakan langsung sama Ustadz Amir Faisal, tetap di Butiran Ilmu. Bingung tuh Pak. Ya pemirsa, makin seru pembahasan kita mengenai bagaimana menyikapi takdir bersama Ustadz Amir Faisal di sini. Tadi Pak Ustadz sudah bercerita mengenai 3 rumusnya ya Pak Ustadz ya. 3 rumusnya. Rumus yang pertama yang sudah jadi ketetapan nggak bisa diubah sama sekali, selesai sudah. Dan tidak ada usaha manusia di situ. Manusia nggak bisa kemudian ikut campur di sini. Yang kedua tadi sudah ketetapan Allah, tapi masih ada celah untuk usaha, walaupun usahanya tidak menjamin gitu ya Pak Ustadz ya. Ini agak bingung sebenarnya saya Pak Ustadz, tapi nggak apa-apa deh Pak Ustadz ya. Oke, yang ketiga Pak Ustadz. Yang ketiga adalah takdir di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan pilihan-pilihan. Dan kita yang menentukan, kita yang berusaha. Contoh misalnya, ada amal baik, ada amal buruk. Allah kasih kemampuan kita memilih. Kalau kita memilih yang baik, Allah mudahkan kebaikan itu. Maka akhirnya berbuat baik, maka Allah kasih pahala. Kalau dia ternyata memilih kepada yang buruk,
Allah tetapkan, Allah mudahkan mencapainya, Iya. maka akhirnya dia melakukan keburukan itu dan Allah kasih Berarti hukuman. di yang ketiga ini masuk usaha, masuk doa, semua ya Pak Ustadz. Iya, yang ketiga. Planning yang benar sebagai manusia. Oke, kalau saya tanya mengenai Untuk Iya. yang pertama, Iya. untuk yang pertama nggak dihubungkan dengan surga neraka. Untuk yang kedua tidak ada hubungannya surga neraka. Iya. Karena tidak ada di akhirat nanti panggilan bahwa yang kaya masuk surga duluan. Oh Tidak iya, ada. enggak. Nah, Tapi kalau terus yang ketiga ada iya. hubungannya dengan surga dan neraka. Karena nanti kita diberikan kebebasan untuk memilih, suruh berusaha, Iya. baru kemudian usaha kita kemana ya Pak Ustadz ya? Benar, iya. Oke, jadinya tapi yang pertama, kalau lahir kematian pertama ya Pak Ustadz, Lahir, kematian itu yang pertama. sudah by nggak design, bisa. by design. Iya. Kita tidak bisa Kalau memperpanjang. rizki gimana Pak Ustadz? Apa? Kalau rizki, Rizki gimana? masuk yang kedua. Karena di situ ada usaha dia. Kalau dia tidak berusaha, Iya. berarti tidak akan dapat apa-apa. Tapi kan tadi kata Pak Ustadz ini, walaupun dia berusaha, kalau ketetapannya dia tetap miskin, tetap miskin. Berusaha tidak menjamin. Berarti harus berusaha. Siapa tahu ternyata Iya. dari usaha ini dapat. Kalau dia tidak berusaha sama sekali, maka tidak mungkin dapat sama sekali. Oh baik, jadi di sini ceritanya begini nih pemirsa nih ya. Kalau yang di nomor 2 ini tetap mesti ada usaha. Iya. Walaupun usaha tidak menjamin, tapi kalau dia nggak usaha, yang sudah pasti dong nggak dapat. Tidak gitu, dapat sama sekali. dengan sendirinya. Iya. Jadi si rezeki tetap harus dikejar. Iya. Ya jadi kaya miskin ceritanya tetap harus dikejar. Kapan ketahuannya? Ketahuannya kapan? Setelah mati. Kalau dia ternyata mati dalam keadaan miskin, takdirnya miskin. Walaupun dia usaha. Walaupun dia usaha. Kalau Oh. ternyata dia belum mati, Iya. berarti belum tentu dia miskin takdirnya. Jadi kejar terus harusnya. Siapa tahu menjelang matinya kaya. Oh. Contoh misalnya seperti Mbah Surip misalnya. Iya. Beliau Masya Allah menjelang matinya kaya raya. Oh Allahu Akbar. baik Kita ya. nggak tahu kan? Jadi jangan pernah menyerah kalau Benar. di sana. Jangan menyerah dan jangan mendahului takdir kalau begitu. Ya Iya. Pak Ustadz ya. Oke, kalau jodoh gimana Pak Ustadz? Jodoh juga termasuk pemahaman yang Ini kedua. buat teman-teman saya semua yang belum menikah nih Pak Iya. Ustadz ya. Ini ceritanya bagaimana nih Pak Ustadz? Iya. Untuk jodoh kita wajib berusaha. Kita wajib berusaha. Namun belum tentu dia termasuk takdir. Iya. Nah, karenanya dalam jodoh ada tahapan-tahapan takdir. Pertama, Iya. ketika pandangan pertama dia masuk ke hatinya, tek misalnya. Iya. Jadi rumusnya tek, Iya. ya. Ingat bahasa saya ya? Iya. Tek. Nah, kalau saya tek, ini tahap pertama. Oh, iya. Karena belum tentu di hati dia tek juga. Oh. Kalau sesama-sama tek tek, nah Iya. ini sudah tahap pertama. Nah, tahap pertama mulai masuk. Iya. Kemudian ketika dilamar diterima, tahap kedua. Iya. Ketika pernikahan terjadi, tahap ketiga. Iya. Sekalipun pernikahan terjadi, belum tentu itu takdir yang ditetapkan selamanya. Karena banyak terjadi perceraian. Perhatikan. Kalau perceraiannya takdir juga nggak Pak Ustadz? Kenapa? Kalau perceraiannya takdir juga nggak Pak Ustadz? Perceraian adalah takdir. Termasuk tahap kedua. Oh, Iya, tahap baik. kedua. Tapi Iya. usaha dulu, jangan langsung menyerah seperti perceraian. Iya, Kalau benar. bisa gitu dikejar. Kalau bisa bersatu, kita bersatu. Oh, baik ya. Terus kemudian, Iya. ketika ternyata dia meninggal, masih tetap bersatu, itu takdir tahap kelima. Ketika sama-sama masuk surga, itulah takdir yang ditetapkan selamanya di surga bersama-sama. Nah, jadi pemirsa paling penting di sini barangkali ya pemirsa ya, kalau kemudian di umur berapapun seorang perempuan menganggap bahwa takdirnya barangkali saya tidak menikah, salah ya Pak Ustadz. Iya. Selama dia masih belum meninggal, masih ada jalan di mana kemudian dia ketemu barangkali dengan jodohnya Benar. di ujung jalannya dia. Karena tetap harus diusahakan. Jodoh nomor 2 ya Pak Ustadz ya. Benar. Rezeki nomor 2. Kalau yang nomor 3 lebih ke arah surga atau neraka ya Pak Iya. Ustadz ya. Ini Dan banyak orang menikah, umur 50 tahun menikah, ada. Umur 60 tahun Iya. bahkan menikah juga ada. Nah, Iya. nah, saya masih mau tanya lebih jauh nih pemirsa, bagaimana kemudian orang yang kecelakaan, bagaimana tapi dia ngebut sebetulnya naik mobilnya gitu ya, atau barangkali bagaimana juga ceritanya adalah orang-orang yang meninggal dengan bunuh diri. Nanti semua akan dibahas di sini di Butiran Ilmu.
pemirsa, di penghujung butiran ilmu rasanya kita sudah cukup paham mengenai takdir. Kemudian kita dengan kodok, ya Pak Ustadz ya, udah juga ada qadar di sana yang memang artinya juga takdir. Pak Ustadz, tadi pertanyaan saya adalah bagaimana orang yang memang bunuh diri, kan meninggal nih Pak Ustadz misalkan, tapi dengan cara bunuh diri, kan Allah tidak menyukai caranya. Kemudian orang-orang yang misalkan kecelakaan karena memang berkendaraan dengan kecepatan tinggi, ngebut misalkan Pak Ustadz, itu bagaimana ceritanya? Ya gini, pertama-tama harus selalu diingat 3 persepsi takdir tadi. Tadi rumusan yang 3 ya. Yang pertama, yang nggak bisa by diubah. design, dan tidak ada hubungan surga neraka. Yang kedua, by design, ada usaha. Ada usaha. Tidak ada hubungan surga neraka juga. Tidak ada hubungan surga neraka. Yang ketiga, takdir menentukan pilihan-pilihan. Manusia diberi kemampuan untuk memilih. Dan ini berhubungan dengan surga neraka. Makanya tidak boleh ada seseorang mengatakan, aku berzina ke takdir Allah. Nggak boleh. Dia memilih. Nah, aku mencuri korupsi karena takdir Allah. Nggak bisa. Kerepotan hakim nanti menghukuminya kalau seperti itu alasannya. Karena dia yang memilih sendiri. Allah menentukan pilihan-pilihan tadi itu. Baik. Nah, maka di sini bagian akhir ada hubungan dengan surga neraka. Adapun seorang yang membunuh diri. Nah, dari segi kematiannya itu persepsi pertama. Bahwa Allah sudah menetapkan si fulan akan mati tanggal sekian, jam sekian. Dan Allah sudah tahu bahwa si fulan ini akan mati apakah dengan cara biasa atau dengan cara bunuh diri. Allah sudah tahu dengan ilmunya. Nah, tapi ilmu Allah bukan satu ketetapan. Ilmu itu adalah menjelaskan, bukan untuk menetapkan, bukan memaksa orang jadi seperti itu. Allah sudah tahu Fir'aun akan masuk neraka. Bukan berarti ilmu Allah mewajibkan Fir'aun masuk neraka, bukan. Tergantung Fir'aun memilih jalan hidupnya. Usaha, diberi kesempatan untuk berusaha. Jadi kalau kemudian pilihannya dia cara kematiannya, ada pun cara kematiannya masuk yang ketiga. Oh, jadi ketemu takdir 2 ini ya Pak Ustadz ya. Satu yang berarti ketetapan yang nggak bisa diubah, kematiannya. Tapi caranya dia memilih takdir yang ketiga. Maka kalau dia memilih dengan cara yang buruk, masuk neraka. Karena takdir yang ketiga. Ketetapannya belum tentu dia mati, karena banyak orang bunuh diri nggak mati-mati. Betul Pak Ustadz. Itu dia. Jadi pada dasarnya yang coba bunuh diri juga banyak percobaan bunuh diri, tapi nggak meninggal. Karena memang belum saatnya ya. Baik Pak Ustadz, sudah jelas nih semua rasanya. Kalau yang kayak seperti musibah bagaimana Pak Ustadz? Yang gempa bumi, yang banjir gitu bagaimana? Segi kejadiannya yang pertama, bahwa akan terjadi gempa bumi atau tsunami, yang pertama. Tapi segi sebab musababnya yang kedua, karena ada usaha manusia di situ. Boleh jadi suatu longsor terjadi karena manusia sering merusak alamnya misalnya, tanpa melalui rumus-rumus sunatullah yang diletakkan. Akhirnya terjadilah musibah seperti itu. Boleh jadi juga karena dosa memanggil adab Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang ketiga. Ini yang ketiga, karena dosanya dia berlebihan, akhirnya Allah SWT menimpakan suatu musibah menimpanya. Kejadiannya yang nomor 1. Tapi perkara bahwa kita akan kena musibah tersebut masih ada usaha sebenarnya di sana. Bisa yang kedua, bisa yang ketiga. Kalau berkenaan dengan baik buruk yang ketiga, kalau berkenaan dengan usaha manusiawi yang kedua. Kalau mengenai Pak Ustadz, ini udah sampai di ujung kesimpulan nih musuhnya Pak Ustadz ya. Tapi ada kalau doa bagaimana Pak Ustadz supaya kita dapatnya yang lebih baik gitu loh takdirnya. Ada nggak doa khusus atau bagaimana? Ketetapan Allah tidak bisa berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Allah sudah menetapkan. Tetapi doa di sini doa berkaitan dengan takdir, dengan pilihan-pilihan tadi itu. Nah, katakanlah kita berdoa, ya Allah, mudahkanlah urusan dagang saya misalnya. Nah, dalam rumus yang kedua, kalau ada sebab musabab, bekerja keras dapat, manjadda wajada. Jika tidak dapat. Contoh misalnya, jika Anda makan, Anda kenyang. Sekalipun anda tidak beriman. Jika Anda tidak makan, Anda akan lapar. Sekalipun Anda beriman. Jadi tidak ada hubungannya dengan iman dalam masalah ini. Tapi berhubungan dengan masalah usaha. Di Nah, doa, jika doa dan usaha lebih kuat daripada takdir tadi itu, maka dia akan menang. Tapi jika ternyata takdir lebih kuat daripada doa dan usahanya, maka takdir akan menang. Inilah rumus yang diturunkan oleh Imam Ibnu Qayyim Jauziyah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi
liman sa'ala anid dawa'i syafi. Iya, Pak Ustadz terima kasih banyak Pak Ustadz. Hari ini kita belajar banyak ya pemirsa ya mengenai yang namanya takdir dan bagaimana menyikapi takdir dengan rumus yang 3 tadi ya pemirsa ya. Akhirnya saya Lula Kamal, kemudian Pak Ustadz Amir Faisal, ada AB di belakang saya, ada Butiran Ilmu Band, undur diri terlebih dahulu. Jangan sampai lupa untuk selalu menyaksikan Butiran Ilmu setiap Sabtu dan Minggu jam 2 sampai jam 3 sore di TV One. Dan satu lagi selalu dirangkaikan dengan Damai Indonesiaku jam 3 sampai jam 5 sore selalu di TV One. Sampai jumpa pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sajadah panjang terbentang dari pagi bulan sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba.